Intinya jika ada seseorang yang itu faktor lingkungan masih berbuat apa itu yang negatif seperti maksiat dan itu karena beliau kurang merawat dan memelihara. Iya, pertama itu faktor lingkungan, faktor orang tua, Mas. Hubungannya apa, Mas, kalau dikaitkan dengan guru jati, orang tua dan lingkungan? Nah, kota ini terbentuk dengan karakter yang tidak baik dulu. Secara fisiknya kan pembentukan fisik ya, karakter itu, Mas. Sifat, ya kan? Sifat keduniawian, kemanusiawian itu, Mas. Ya, Mas? Iya. Kalau sifat kemanusiaannya kental dengan hal yang buruk, ini guru sejati juga akan susah juga untuk membimbing, kan gitu kan. Lah, ketika kita ingin bisa dibimbing dengan guru sejati kita harus melakukan pendekatan. Nah, pendekatannya dengan apa? Tujuan dari guru sejati itu kan membimbing dan mengarahkan manusia untuk menuju ke jalan yang benar, ya Mas ya. Nah, kenapa ada orang kok masih berbuat jahat, ya kan? Misalkan maling, merampok, ya kan? Berbuat maksiat dan sebagainya, dan ada lagi yang lebih ekstrim lagi, orang menjadi maaf ini gila. Nah, itu bagaimana dengan posisi guru jati itu? Kenapa orang kok diperbolehkan berbuat? Karena gini, pengaruh ya Mas, lingkungan, pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan. Makanya perlunya orang tua itu mendidik anak. Itu penting sekali, Mas. Ya kan? Makanya kan kalau orang membangun rumah tangga itu harus dipersiapkan. Apakah, makanya kan gini, sebelum kita memimpin semuanya, kita harus mampu memimpin diri kita terlebih dahulu, ya kan Mas? Yeah. Manakala kita tidak mampu memimpin diri kita terlebih dahulu, kemudian kita buru-buru ingin membangun sebuah rumah tangga, akhirnya kacau balau, ya kan? Mau ngomong anak aja nggak bisa, diri kita aja nggak bisa, apalagi anak, kan gitu kan? Makanya kan di dalam menjalin hubungan sebuah rumah tangga itu orang sembarangan gitu loh. Perlu apa yang namanya pendidikan yang ada di dalam diri kita agar kita menjadi jiwa yang pemimpin. Paling enggak setidaknya kita mampu memimpin diri kita lebih dahulu. Mas? Nah, akhirnya apa? Dampaknya kan ke anaknya, kurang perhatian bisa, kurang ada komunikasi bisa. Karena apa? Kedekatan, apapun kedekatannya, antara diri kita dengan guru sejati kita, antara anak dengan orang tua, yang utama adalah komunikasi. Maksudnya komunikasi dengan siapa? Dengan orang tua? Ya misalnya keluarga, misalnya jenengan punya pasangan nih. Iya. Selama pasangan ini tidak kurang komunikasi, pasti nanti akan merenggang dengan sendirinya. Maksudnya gini loh Mas, guru jati itu kan membimbing manusia kan? Iya, itu sebenarnya kan itu tak panggil analoginya gitu Mas. Analoginya seperti itu. Karena gini, kan anak orang itu menjadi baik dan tidak kan tergantung orang tuanya juga, gitu. Ya kan, tergantung lingkungannya juga, kan ngono toh Mas. Selama ini orang tua mendidik dengan benar, dengan cara yang baik, ada komunikasi, ada pengertian, kan komunikasi kan akhirnya timbul memberikan pengertian terhadap anak. Kowe iki sing ngene. Loh, ada loh cara pembimbingan anak itu terhadap anak tidak boleh dikerasi, tapi diberikan pengertian, ya kan? Lah, kalau kita kurang ada pendekatan dengan antara orang tua dan anak, akhirnya dampaknya apa? Dia kurang ada kedewasaan yang ada di dalam diri kita, ya kan Mas? Akhirnya apa? Mudah kena pengaruh lingkungan. Kebetulan kan lingkungan orang kan beda-beda ya. Kebetulan kalau ada lingkungannya baik ya malah bejo kan gitu. Adalah pas ada lingkungan yang nggak baik, kan dampaknya ke situ Mas. Karena kurang adanya faktor pendidikan nilai dari pihak keluarga, kan pengaruh loh Mas. Contoh ya, kita mendidik anak kita dididik resian,
bersihan gitu loh, orangnya bersih gitu, ya nanti dia pembawaannya kan seperti itu. Tapi kalau seorang anak itu dibiasakan amburadul, ya nanti jadinya seperti itu pasti itu Mas. Kan ngono. Karena faktor orang tua, pendidikan dari sejak kecil sampai dewasa kan ngono. Makanya kan di usia-usia 3 tahun 5 tahun sampai umur 17 tahun itu pembentukan karakter Mas. Nah, yang bertanggung jawab membentuk karakter siapa? Orang tua. Kan ngono. Nah, setelah 17 ke atas itu kan tergantung perkembangannya bagaimana. Nah, itu punya dasar dulu. Sekok iki kan gitu loh. Makanya kan perlunya komunikasi dalam membangun sebuah keluarga. Nggak hanya keluarga aja, dengan guru sejati kita itu sering-sering komunikasi biar ada kedekatan. Karena apa? Kedekatan itu tercipta jika ada suatu komunikasi. Ya makanya kan kalau kita merenungkan, kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Ya itu kan ada kedekatan. Nah, kedekatan itu akhirnya tercipta keharmonisan, keselarasan, akhirnya tercipta yang sifatnya nyaman kan Mas. Kan komunikasi kan akhirnya nyaman toh Mas. Kalau kita dekat dengan anak kita, akhirnya anak kita yang curhat dengan diri kita. Jadi kayak seakan-akan jadi sahabat gitu loh Mas. Oh, akhirnya cedak karena akhirnya terbimbing. Hubungan antara anak dengan orang tua itu bagus. Karena saya mengalami sendiri. Kan gitu. Berarti intinya jika ada seseorang yang itu faktor lingkungan masih berbuat apa itu yang negatif seperti maksiat dan itu karena beliau kurang merawat dan memelihara. Iya, pertama itu faktor lingkungan, faktor orang tua Mas. Hubungannya apa Mas kalau dikaitkan dengan guru jati, orang tua dan lingkungan? Nah, kota ini terbentuk dengan karakter yang tidak baik dulu. Secara fisiknya kan pembentukan fisik ya, karakter itu Mas. Sifat. Ya kan? Sifat keduniawian, kemanusiawian itu Mas. Ya Mas? Iya, iya. Kalau sifat kemanusiaannya kental dengan hal yang buruk, ini guru sejati juga akan susah juga untuk membimbing, kan gitu kan. Nah, ketika kita ingin bisa dibimbing dengan guru sejati kita harus melakukan pendekatan. Nah, pendekatannya dengan apa? Perenungan, komunikasi dengan diri kita, ya kan. Kalau kita nggak ada enek uripe guru seneng-seneng, nggak pernah merasa, nggak pernah berusaha untuk melakukan keheningan. Kan namanya keheningan kan di dalam perenungan kan kita menyadari kekurangan saya apa, ya kan. Selalu mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kan menurut teman. Akhirnya terbentuk seperti itu. Makanya kan orang dulu dengan orang sekarang kan beda kan. Orang saiki kan nuruti senang. Ya kan? Orang dulu memang faktor orang tua dulu kan memang anak diajari begitu. Sudah didesain, akhirnya turun temurun. Neng budaya dulu mengatakan dulu kan budayanya masih kental dengan budi pekertinya, adat istiadatnya, tata cara daerahnya itu budaya lah diarani, makanya kan itu. Nah sekarang kan udah hal kayak gitu kan sudah akhirnya menjadi kehidupannya semakin liar, tak terarah, dosa karepe dhewe kan gitu. Makanya kan dibilang zaman sekarang itu zaman dibilang krisis identitas diri kan gitu Thomas. Efek yang paling dominan sendiri ketika seorang belum mengenal guru sejati itu apa Mas? Yang dirasakan? Emosional tidak stabil, ya kan Mas. Misalkan kita mendapat suara jelek nih, nah, gampang prasangka jelek, atau kalau kita mendapat benturan melawan, gitu kan. Kita ketika mendapat benturan kita selaraskan, ya kan. Misalkan kita mendapat omongan jelek nih, kita saring, kita olah, kita jadikan hal yang positif. Makanya kan aku pernah bilang barang rosokan itu kalau diolah akan menjadi barang yang ada gunanya, kan menurut teman. Jadi kalau orang yang belum bisa menemukan, ya akhirnya emosional itu tidak stabil Mas. Kalau orang yang sudah menemukan jati diri itu sifatnya lebih rendah hati, timbul sifat kebijaksanaan, mampu memahami dan mengerti keadaan orang lain, mampu menghormati dan menghargai orang lain, tidak suka membanding-bandingkan, tidak suka mengukur kapasitas orang lain, tidak suka merendahkan orang lain.
tidak merasa ego diri, tidak merasa keakuan diri, banyak sekali, mampu mengendalikan emosi di dalam diri kita. Setidaknya itu bisa mengontrol. Oh, ini kalau sudah bisa mengontrol, mengendalikan diri kita, dia mawas diri ya Mas. Makanya kan perlunya mawas diri itu agar kita bisa mampu mengendalikan emosional yang ada di dalam diri kita. Karena vibrasi diri kita kan kadang-kadang labil. Nah, itu perlu distabilkan. Makanya kan kestabilan itu perlu ketenangan. Kembali ke situ lagi kan. Kita harus bisa mampu membentuk ketenangan itu. Nah, ketenangan itu dibangun dari relaksasi. Ya kan Mas? Stabil, tenang, dari rileks ya kan. Kalau rileks kan timbul ketenangan. Kalau sudah tenang kan stabil. Ya, kalau stabil kan seimbang atau balance, ya toh. Kalau sudah balance kita menemukan keharmonian, yang terciptanya kedamaian. Kan ngono toh Mas. Kalau kita nggak bisa membiasakan itu, makanya kan perlunya pendidikan untuk kita. Nek dulu kan wong Jawa kan mesti wong Jawa dhisik kan semedi. Ya kan, hampir setiap orang dulu itu semedi loh Mas. Dan sekarang kan nggak ada. Wayahe turu-turu. Orang dulu prihatin. Orang-orang dulu itu prihatin. Melek bengi, perenungan, semedi, nek wong Jawa dhisik ngarani kan, bilang kan semedi ya, bukan meditasi. Itu kan bahasa meditasi kan belum ada ya. Bahasanya ya semedi. Iya. Yang gitu. Makanya kan dulu tuh masih budaya-budaya kayak gitu masih erat sekali. Makanya Hindu Buddha itu selalu mengajarkan meditasi atau semedi. Samadhi. Iya. Kan ngono. Nek saiki pokoke sanek, Mas. Wayahe turu bleksek ngambut gawe. Makanya saya bilang tur doksing, turu mbadok ngising, kan ngono. Wayahe turu, wayahe mangan, wayahe nyambut gawe, teko omah leret, baru turune wis uripe kayak gitu terus. Lah mana bisa menemukan guru sejati? Ya impossible kan gitu. Kan dari apa ya? Pola hidupnya kita sudah lain. Orang dulu dengan sekarang. Orang sekarang penting saya makan, besok kerja dapat duit, senang-senang. Kan ngono toh sing dipikirke. Orang sekarang kan begitu. Nah makanya kan dengan aku ya bukan nyalah ke ajaran sekarang ya. Memang ajaran Jawa itu memang lebih pekatnya itu ajaran Jawa asli itu lebih pekatnya Hindu dan Buddha. Makanya Hindu dan Buddha itu selalu mendidik orang untuk melatih samadhi. Lah samadhi itu ya membentukkan karakter. Ya toh? Membentukkan karakter, kita membiasakan di dalam keheningan, melakukan relaksasi. Dengan relaksasi kita menemukan ketenangan. Dengan membiasakan ketenangan itu kita menjadi pribadi yang stabil. Kalau stabil kan balance, menciptakan balance atau keseimbangan. Kalau kita sudah seimbang, detak jantung itu enak. Nah, akhirnya kita bisa menselaraskan. Gerak jantung itu menciptakan suatu kedamaian, kestabilan dalam emosi. Ya toh Mas. Kalau kita bisa mampu menstabilkan emosi kita, pasti kita timbul keselarasan. Nah, keselarasan itu menciptakan kedamaian. Nah, kedamaian sendiri itu yang sifatnya memberikan keindahan di dalam hidup kita sendiri. Makanya kan percantik pikiran kita, percantik perasaan kita, percantik karsa kita, maka hidup kita yang terjadi adalah beautiful, keindahan, kedamaian. Apakah orang-orang yang sudah belajar ilmu spiritual, ya kan, itu pasti bertemu dengan guru sejatinya? Belum tentu Mas. Belum tentu ya. Karena setiap orang kan perjalanannya beda-beda. Kadang-kadang mempersepsikan spiritual aja sudah lain-lain kok Mas. Kan iya, gitu. Iya, Kadang-kadang diarahkan hal yang mistis. Ya kan? Ada yang diarahkan ke kesaktian, macam-macam. Tergantung kita mau diarahkan kemana. Nah, diarahkan kemana itu didasari keinginan atau pengabdian. Itu pun masih ada pembedaan lagi. Kalau kita melakukan spiritualitas itu modal dasarnya adalah pengabdian. Kalau dasarnya sudah menjadi keinginan atau suatu niat yang diinginkan, itu beda Mas. Kalau pengabdian itu suatu bagian kesadaran diri kita. Oh, aku itu hidup dari Tuhan Sang Pencipta. Aku bisa menghirup udara dari Tuhan. Ya kan? Saya diberikan kehidupan, bisa makan, bisa minum, diberikan dari Tuhan. Nah, itu sadar diri. Ya, saya mandi minum dengan air, itu sadar diri. Saya makan dari tumbuhan-tumbuhan terbentuk dari tanah, bercampur air dan udara.
yang setiap hari saya makan. Nah, itu timbul kesadaran diri. Nah, apa yang Tuhan sudah memberikan kita dan apa yang kita berikan dengan Tuhan untuk Tuhan kan ngono. Makanya kan nyembah itu, arti menyembah itu kan sembah toh Mas. Sembah itu kan memberikan. Contohnya kan mempersembahkan ya toh. Berarti kan memberikan toh. Arti kata sembah itu kan memberikan toh Mas. Sujud beda loh, nek sujud karo nyembah beda loh Mas. Kan gitu. Kalau sujud kita istilahnya kita menghadap Gusti. Aku tuh asalnya dari sana loh. Nah, itu artinya dalam arti sujud. Tapi kalau sembah itu mempersembahkan. Ya yang kita sembahkan apa? Ya perilaku kita itu sudah mencerminkan enggak gitu kan. Pikiran kita sudah mencerminkan enggak dengan yang namanya kesejatian hidup yang sebenarnya. Nah, kita sudah pantas enggak gitu kan. Dengan perilaku kita, dengan perasaan kita, pikiran kita, hidup kita ini. Nah, kita berusaha untuk memantaskan diri. Nah, makanya kan kita harus persembahkan segala apa yang kita lakukan demi mencapai yang namanya sifat kasih itu tadi. Karena Tuhan itu sifatnya kasih sayang atau welas asih. Nah, kalau kita nggak bisa menciptakan kedamaian, sedikit-sedikit menilai orang jelek, ya kan? Sedikit-sedikit berpikiran jelek. Nah, terus kasihnya di mana? Nggak ketemu-ketemu, kan gitu kan? Akhirnya kita sulit menemukan guru sejati kita sendiri. Karena apa? Yang namanya kesejatian atau ilmu sejati atau yang kita bisa untuk menemukan guru sejati itu bukan ilmu lisan, tapi istilahnya ilmu kasunyatan, kan gitu loh. Karena semesta ini butuh tindakan. Kalau kita tahu ini kalau kita tindakannya nggak ada ya percuma, kan gitu kan. Kita tahu nih ini kelakuan jelek, ini kelakuan baik. Kalau kita nggak mau melakukan ya podo wae, menjadi sebuah wacana tok kan gitu kan. Ngerti elek kan, ya dilakoni kan. Ya apik, ngerti apik kok gak dilakoni kan gitu kan. Misalkan nih, semedi itu atau meditasi itu bagus. Kenapa karena dilakoni kan gitu, misalkan itu kan. Nah, contohnya seperti itu. Kadang-kadang kan orang itu kan orang dulu itu nggak banyak bicara, tapi lebih ke kasunyatan keseharian dilakukan. Tapi kalau orang sekarang bedanya itu. Kalau orang dulu lakon, makanya lakon itu kanti laku lekasnya lawan kas kan gitu kan. Kalau orang sekarang kan jari ini gitu Mas. Nah itu tidak melakukan sendiri kan, kayak orang zaman dulu. Makanya kan orang dulu tuh lebih mencari kan gitu. Orang sekarang pengennya instan. Makanya itu karena apa? Sekarang diarani zaman rupantara lah ya kuwi to Mas. Inginnya segala rupa-rupa.